Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji, Bapak Arya Susman dan Ibu Yunida Ismawati. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Bali, kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 32 Jakarta, yang memiliki 6 anggota, diantaranya saya Dwi Hayuni Kuku Rahmawati, nomor absensi 13. Saya Dewi Nur Latifah, nomor absensi 10. Saya Dina Anggraini, nomor absensi 12. Saya Ahmad Yazid Ramadan, nomor absensi 3. Saya Muhammad Faiz, nomor absen 24. Saya Juliet Wacil Manggaol, nomor absen 36. Tujuan kami di sini ialah untuk melakukan presentasi yang telah kami siapkan guna memenuhi ujian praktikum pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, di sini kami akan mempresentasikan 3 menu spesial yang telah kami siapkan. Di antaranya ada appetizer-nya hash brown, main course-nya itu pancake oatmeal sauce kinca, dan dessertnya puding buah dengan rasa perpaduan leci dan stroberi. Di sini temanya itu ialah internasional dengan berbahan dasar lokal. Selanjutnya untuk slide ketiga dan slide keempat akan dijelaskan oleh Ziwel Neklesial Tumbanggao. Kepada Ziwel dipersilahkan. Oke, terima kasih. Untuk main course-nya kami memilih pancake oatmeal sauce kinca. Mengapa memilih menu tersebut sebagai main course-nya? Alasan kami memilih menu ini sebagai main course ialah pertama, karena menu ini berbahan dasar gandum yang tentunya sehat untuk kesehatan tubuh kita. Kedua, menu ini sangat cocok untuk orang yang ingin sekali diet. Selain itu, kalori yang terkandung di dalam pancake ini sangatlah rendah, serta pastinya menyehatkan. Adapun manfaat dari pancake itu sendiri, yaitu mengandung berbagai nutrisi, membantu menurunkan berat badan bagi orang-orang yang sedang melakukan diet, mengurangi resiko serangan jantung, membantu mengontrol gula darah, dapat menjaga kesehatan pencernaan, mengurangi resiko penyakit asma, membantu kadar kolesterol sehat, serta masih banyak lagi manfaat lainnya dari pancake yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih Ziwal atas penjelasannya. Selanjutnya untuk slide kelima dan keenam akan dijelaskan oleh Dewi Nur Latifah. Kepada Dewi dipersilahkan. Oke, terima kasih Dwi. Jadi di sini untuk bahan-bahannya yaitu ada oatmeal gandum, ada vanili bubuk, yogurt, tepung terigu, bubuk kayu manis, pengembang kue, susu cair, gula, garam, dan juga ada telur. Lalu untuk alat-alatnya di sini ada mangkuk besar, ada mangkuk kecil untuk mengocok telur, ada teflon, ada sendok sayur untuk mengambil adonan dari mangkuk ke teflon, ada piring untuk menaruh pancake yang telah matang, sendok, dan juga pengocok telur. Terima kasih kepada Dewi atas penjelasannya. Selanjutnya untuk slide ke-7 sampai dengan slide ke-9 akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dina Anggraini. Kepada Dina dipersilahkan. Iya, terima kasih Dwi. Jadi slide 7 ini merupakan alat dan bahan untuk membuat saus kinca. Nah, yang pertama itu panci untuk merebus saus kinca hingga matang. Lalu ada mangkuk kecil untuk wadah saus kinca yang sudah selesai dibuat. Nah, ada sendok untuk mengaduk tepung sagu hingga menjadi cair. Lalu ada sendok sayur untuk mengaduk rata semua bahan yang digunakan ketika dimasak di atas kompor. Nah, lalu ada sedikit larutan tepung sagu untuk membuat kinca sedikit mengental, 3 buah gula merah untuk memberi rasa manis, dan cangkir untuk mengaduk tepung sagu. Potongan buah yang terdiri dari stroberi dan
Leci digunakan untuk hiasan dan plating pada bahan pembuatan puding buah. Nah, slide berikutnya yaitu cara pembuatan pancake oatmeal. Yang pertama, campurkan semua bahan yang sudah disediakan yaitu oatmeal, gula, garam, susu cair, yogurt, tepung terigu, bubuk kayu manis, vanili, pengembang kue, dan telur pada sebuah mangkok besar. Lalu, aduk semua bahan hingga merata dan diamkan kurang lebih 10 menit. Kemudian, panaskan teflon dengan api sedang. Jangan lupa oleskan sedikit margarin. Lalu, masukkan adonan yang telah didiamkan kurang lebih 10 menit dengan ukuran 1 sendok sayur. Buatlah melingkar dan pipihkan. Masak pancake dengan api kecil. Lalu, diamkan hingga berubah menjadi coklat, lalu balik untuk memasak sebaliknya. Lalu angkat dan letakkan di atas piring. Lakukan hal tersebut secara berulang selama 6 kali. Nah, berikut ini adalah cara pembuatan saus kinca dan plating. Yang pertama, rebuslah 3 buah gula merah ke dalam panci yang diisi dengan air sedikit. Setelah gula merah larut semua, tuangkan larutan tepung sagu ke dalamnya sambil diaduk rata supaya tidak menggumpal. Aduk hingga mendidih, lalu angkat dan tuangkan ke dalam mangkuk kecil. Setelah itu, siapkan potongan buah, lalu susun sedemikian rupa. Tuang secara perlahan saus kinca yang sudah matang menggunakan plastik kiloan. Pancake siap disajikan. Nah, untuk menu pembukanya itu akan dijelaskan oleh Ahmad Yazid Ramadan. Kepada Ahmad Yazid Ramadan dipersilahkan. Iya, untuk appetizer-nya kita ingin membuat khas yang berbahan dasar kentang. Cara pembuatannya itu yang pertama, siapkan air es, tambahkan 1 sendok teh garam, lalu rendam kentang selama kurang lebih 15 menit. Lalu tiriskan kentang dan tumis dengan mentega sebentar saja. Lalu angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin, campurkan kentang dengan parut, bawang putih, tepung beras, garam, dan air. Lalu aduk rata. Bentuk adonan sampai coklat kemasan. Lalu angkat dan sajikan. Terima kasih Ahmad Yazid Ramadan atas penjelasan singkatnya. Untuk selanjutnya bagian dessert akan dijelaskan oleh Muhammad Faiz. Kepada Muhammad Faiz dipersilahkan. Oke, untuk dessertnya di sini ada puding buah dengan perpaduan rasa antara leci dan stroberi. Puding buah ini berbahan dasar puding atau agar. Cara membuatnya, yang pertama, masak puding atau agar hingga matang. Lalu yang kedua, susun stroberi menjadi bentuk bunga, lalu letakkan pada mangkok kecil. Lalu selanjutnya, tuang puding yang sudah matang ke dalam mangkok secara perlahan agar stroberi tidak berpencar. Langkah terakhir yaitu hiaslah sedemikian rupa dan puding pun siap disajikan. Terima kasih kepada Faiz untuk penjelasan singkatnya. Untuk slide ke-12 yaitu mengapa memilih menu tersebut sebagai appetizer dan dessertnya. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh Dewi Nur Latifah dan saya sendiri. Kepada Dewi untuk pertama, dipersilahkan. Oke, terima kasih Dwi. Jadi, pertama-tama alasan kami memilih hash brown sebagai appetizer itu karena kebanyakan orang membuat kentang sebagai makanan pokok yang disajikan untuk main course. Nah, di sini kami memikirkan ide lain yaitu menjadikan kentang sebagai menu pembuka atau appetizer. Pada hash brown ini juga terdapat keju, bukan hanya kentang, di mana yang sudah kita ketahui bahwa keju adalah produk olahan susu yang memiliki beberapa manfaat diantaranya menjaga kesehatan dan kekuatan tulang dan gigi, menurunkan tekanan darah dan menurunkan resiko terkena jantung, serta masih banyak manfaat lainnya. Sedangkan manfaat dari kentang itu sendiri ialah menjaga kesehatan jantung dan tulang, menjaga tekanan darah,
Lalu kentang juga mengandung vitamin B6 di mana dapat membantu metabolisme energi, memecah karbohidrat dan protein menjadi glukosa dan asam amino, dan masih banyak manfaat kentang lainnya. Nah, terakhir nih, manfaat dari hash brownnya itu sendiri ialah menjaga berkurangnya nafsu makan, meminimalisir diabetes dan resiko terjadinya dehidrasi, lalu menjamin pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh melalui keringat, urin, dan sebagainya, dan masih banyak manfaat lainnya. Oke, yang kedua, alasan kamu memilih puding buah sebagai dessert itu alasannya simpel, karena nggak semua orang menyukai makanan atau minuman yang manis, serta tidak sedikit yang sangat menyukai hal berbau buah. Jadi, kami di sini ingin menyajikan sesuatu yang menyegarkan, manis, asam, dan ringan untuk dicerna dalam sekali makan. Nah, puding buah adalah pilihan kami. Buah yang kami gunakan di sini yaitu stroberi, sedangkan rasa dari pudingnya adalah leci. Nah, buah stroberi itu kaya akan vitamin dan mineral, di mana memiliki manfaat yang beragam, yaitu menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kanker, meningkatkan fungsi otak, mencegah tekanan darah tinggi, mengurangi risiko serangan jantung, dan mengurangi risiko stroke, dan masih banyak manfaat dari buah stroberi lainnya. Sedangkan manfaat dari leci itu sendiri adalah mendukung fungsi tubuh dan meningkatkan sistem imun, menjaga pencernaan tetap lancar, menjaga kadar gula darah, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, untuk pudingnya itu memiliki manfaatnya sendiri, yaitu cocok banget untuk diet, mengandung antioksidan, menstabilkan kadar kolesterol, melancarkan sistem pencernaan, mencegah penyakit kardiovaskular, dan manfaat lainnya. Jadi, itulah alasan mengapa kami memilih hash brown sebagai appetizer dan puding buah dengan rasa perpaduan leci dan strawberry sebagai dessertnya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ziwal Neklesia Lumbangal dan Dina Anggreni. Kepada keduanya dipersilahkan. Oke. Nah, guys, kalian udah tahu nih menu-menu yang kami sediakan. Kami nggak cuma menyediakan main course aja, tapi juga ada appetizer dan dessert. Main course-nya kami memiliki pancake oatmeal saus kinca, appetizer kami memiliki hash brown, dessertnya kami memiliki puding buah yang tentunya sangat segar. Dan terus kami juga selain itu, kami menyediakan Ya, kami menyediakan appetizer-nya yaitu hash brown, main course-nya itu pancake oatmeal saus kinca, dessertnya puding buah. Jadi, jika kalian tertarik dengan produk yang kami buat, jangan lupa mampir ke Instagram yang sudah tertera di PowerPoint. Jangan lupa dibeli ya, guys. Oke, sekian presentasi yang dapat kami lakukan untuk memenuhi ujian praktikum prakarya dan kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.